Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul komponen terbaik laptop untuk saat ini. 1. Motherboard. Chipset Intel Z790 atau AMD X670 mendukung prosesor terbaru dan menyediakan fitur canggih seperti PCIe 5.0 yang penting untuk kinerja maksimal dan dukungan perangkat keras masa depan. Ports USB-C, Thunderbolt 4 dan PCIe 4.0 atau 5.0 memungkinkan kecepatan transfer data yang sangat tinggi dan kompatibilitas dengan perangkat terbaru. Intel Z790 arsitektur chipset Intel Z790 dirancang untuk mendukung prosesor Intel Core generasi ke-14, 13, dan 12. Lalu fitur pendukung DDRS, RAM, PCL 5.0, dan USB 4.0. Motherboard yang menggunakan chipset Intel Z790 biasanya memiliki fitur-fitur seperti VRM digital, slot M.2 yang cepat, dan konektor-konektor yang lebih cepat. AMD X670 di dalamnya terdapat arsitektur yang dirancang untuk mendukung prosesor AMD AM5 dan fitur pendukung DDR5 RAM, PCL 5.0 dan USB 4.0. Lalu motherboard yang menggunakan chipset AMD X670 biasanya memiliki fitur-fitur seperti VRM digital, slot M.2 yang cepat, dan konektor yang lebih cepat. Kedua chipset ini memiliki fitur-fitur yang mirip, tetapi memiliki perbedaan dalam arsitektur dan kompatibilitas dengan prosesor. Intel Z790 lebih cocok untuk prosesor Intel, sedangkan AMD X670 lebih cocok untuk prosesor AMD. Lalu untuk harga Intel Z790 atau AMD X670 kisaran $300 sampai $500 dengan dirupiahkan sampai 4.500 sampai 7.500. Lalu arsitektur yang kedua ada CPU prosesor Intel Core i9 13900K atau AMD Ryzen 7950X menawarkan jumlah core dan thread yang tinggi serta kecepatan lock yang luar biasa yang sangat penting untuk tugas-tugas berat seperti pengeditan video, rendering 3 dimensi, dan gaming. Intel Core i9 13900K dan AMD Ryzen 7950X adalah dua prosesor high-end yang berbeda dalam beberapa aspek. Prosesor ini memiliki kinerja yang sangat baik dan fitur-fitur yang canggih. Intel Core i9 13900K memiliki lebih banyak core dan thread serta clock speed yang lebih tinggi. Namun AMD Ryzen 7950X lebih efisien dalam penggunaan daya dan memiliki prosesor teknologi yang lebih baru. Pemilihan antara keduanya tergantung pada kebutuhan dan prioritas. Di dalam AMD Ryzen 7950X terdapat arsitektur Zen 4, kinerjanya 600 core, 32 thread, 4.5 GHz base clock, 5.7 GHz base clock, fitur PCIe 5.0, DDR5 5200, AMD Radeon Graphics TDP 170W. Intel Core i9 13900K terdapat
arsitektur raport like S, kinerja 24 core, 32 thread, 3 GHz base lock, 5.8 GHz base lock, fitur PCIe 5.0, DDR4 3200, DDR5 4800, Intel UHD grafik 770 dan TDP 125. Lalu Intel Core i9 13900K, kisaran harga $600 sampai $700 dan dirupiahkan 9 juta sampai 10.500.000. Dan AMD Ryzen 9 7950X, kisaran harga $600 sampai $700 dengan dirupiahkan 9 juta sampai 10.500.000. Selanjutnya yaitu GPU kartu grafis NVIDIA GeForce RTX 4090 atau AMD Radeon RX 7900M. GPU ini memberikan kinerja grafis yang sangat tinggi, mendukung ray tracing dan mampu menjalankan game serta aplikasi grafis intensif pada pengaturan tinggi. NVIDIA GeForce RTX 4090 dan AMD Radeon RX 7900M adalah dua kartu grafis yang berbeda dalam kinerja, fitur, dan spesifikasi. Kedua kartu grafis ini memiliki spesifikasi yang berbeda, tetapi keduanya memiliki kinerja yang sangat baik dan fitur-fitur yang canggih. NVIDIA GeForce RTX 4090 memiliki kinerja yang lebih tinggi dan fitur-fitur yang lebih maju. Namun AMD Radeon RX 7900M memiliki spesifikasi yang lebih hemat energi dan lebih murah. Berikut adalah ringkasan singkat dari kedua kartu ini. AMD Radeon RX 7900M memiliki kinerja 61 TFL 1900 MHz close speed, memiliki memori 24 GB, memiliki arsitektur 5nm, memiliki fitur DirectX 12 Ultimate dan spesifikasi 355 power consumption 287 mm Light. Sedangkan NVIDIA GeForce RTX 4090 memiliki kinerja 82,58 TFLOPS, 2500 MHz close speed dan memiliki memori 24 GB dan memiliki arsitektur NVIDIA ada Overlay. Fiturnya adalah Ray Tracing Core, DLSS 3, NVIDIA Reflex, NVIDIA Encoder, dan memiliki spesifikasi 4nm sampai 3055 power consumption 287 mm dan Light. GPU memiliki NVIDIA GeForce RTX 4090 laptop GPU seharga $2.000 sampai $2.500 dan dirupiahkan sebesar $30 juta sampai $37.500.000. Sedangkan AMD Radeon RX 7900M memiliki harga $1.500 sampai $2.000 dan dirupiahkan $22.500.000 sampai $30 juta. 4. RAM. DDR5 menyediakan bandwidth yang lebih tinggi dan efisiensi energi yang lebih baik dibandingkan DDR4 yang meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Kapasitas 64 GB atau lebih memungkinkan multitasking tanpa hambatan dan mendukung aplikasi yang membutuhkan memori besar. RAM DDR5 merupakan generasi kelima dari Double Dead Dynamic Random Access Memory alias DDR5 SDRAM. Dirilis pada tahun 2021, DDR5 memiliki beberapa fitur baru yang meningkatkan kinerja dan efisiensi seperti 1. Kecepatan. DDR memiliki kecepatan minimum 4800 MHz yang dapat ditingkatkan hingga 8800 MHz, meningkatkan bandwidth sebesar 50% dibandingkan dengan DDR4.2.
Kapasitas DDR5 dapat menampung kapasitas memori per keping hingga 128 GB dengan total kapasitas yang dapat digabungkan hingga 512 GB. Voltas DDR5 mengonsumsi daya sampai 20% lebih sedikit daripada DDR4, membuatnya lebih hemat energi. Kompatibilitas DDR5 hanya kompatibel dengan prosesor Intel Core generasi ke-12 dan beberapa model AMD yang baru dirilis. Fitur DDR5 memiliki fitur-fitur baru seperti Power Management Integrated Circuit, PMIC Onboard, EEPROM, Serial Reference Detection SPD, dan 2 subkanal 32 bit independen yang meningkatkan efisiensi dan menurunkan latensi akses data. Harga RAM DDR5 64 GB harganya sekitar $300 sampai $400. Jadi dirupiahkan 4.500.000 sampai 6 juta. Selanjutnya penyimpanan yang kami pilih yaitu NVMe SSD atau Non-Volatile Memory Express Solid State Drive adalah sebuah teknologi yang menyimpan data yang lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan SSD SATA. Dengan demikian, NVMe SSD sangat cocok untuk aplikasi yang memerlukan performa tinggi dan kecepatan transfer data yang cepat, seperti pusat data, laptop spesifikasi tinggi, dan komputer desktop siap pakai. Berikut ini beberapa kelebihan NVMe SSD. Yang pertama, kecepatan transfer. NVMe SSD menggunakan jalur data PCLE yang memungkinkan transfer data dengan kecepatan yang lebih tinggi dan latensi yang lebih rendah. Yang kedua yaitu kemampuan proses. NVMe SSD dapat memproses antrian perintah paralel yang jauh lebih cepat daripada SSD data, sehingga sangat cocok untuk aplikasi yang memerlukan waktu respons cepat seperti AI, machine learning, dan analitik real time. Kemudian harga. NVMe SSD lebih mahal daripada SSD SATA dengan harga sekitar 2-3 juta untuk kapasitas 1 TB. Ukuran NVMe SSD tersedia dalam berbagai ukuran seperti U2, M2, AEC, dan ESDFF yang memungkinkan penggunaan di berbagai sistem komputasi. Kemampuan fleksibilitas NVMe SSD dapat beroperasi di seluruh bus PCLE sehingga sangat fleksibel dalam penggunaannya. Untuk harga NVMe SSD sekitar $400-600 atau 6 juta sampai 900 juta rupiah. Yang keenam yaitu layar. Layar yang kami pilih yaitu OLED atau Mini LED, menyediakan kontras dan akurasi warna yang superior, penting untuk pengeditan foto atau video dan pengalaman multimedia. Resolusi 4K dan refresh rate 120 Hz atau lebih, menawarkan visual yang tajam dan halus, ideal untuk gaming. Dan konsumsi media Mini LED adalah teknologi layar yang menggunakan LED yang lebih kecil dan lebih banyak untuk OLED tidak memerlukan lampu latar sehingga mengurangi konsumsi daya dan meningkatkan efisiensi energi. Yang kedua, Mini LED teknologi layar yang menggunakan LED yang lebih kecil dan lebih banyak untuk menciptakan gambar. Mini LED dapat menghasilkan gambar yang sangat cerah dan kontras yang sangat baik. Mini LED dapat digunakan dalam berbagai ukuran layar dan memiliki kemampuan untuk menghasilkan gambar yang sangat cerah. Untuk harga Mini LED yaitu sekitar $500-800 atau sekitar dengan 7.500.000 sampai 12 juta. Oke, untuk yang nomor 7 itu ada baterainya yang menggunakan 50 Wh atau lebih, menjamin masa pakai baterai yang panjang, mengurangi frekuensi pengisian ulang, penting untuk mobilitas. Fast charging juga yang untuk mengurangi waktu yang diperlukan untuk pengisian baterai tersebut untuk meningkatkan kenyamanannya. Baterai dengan kapasitas 80 Wh atau lebih akan memberikan pengalaman penggunaan yang lebih baik. Dengan baterai berkapasitas besar, Anda dapat menggunakan laptop dalam jangka waktu yang lebih lama sebelum perlu melakukan pengisian ulang. Fitur fast charging juga akan sangat berguna karena dapat mengisi ulang baterai dengan cepat saat dibutuhkan. Untuk kisaran harganya itu dari $100 sampai $200.
yang berkisar antara Rp1.500.000 sampai Rp3.000.000. Oke, jadi untuk yang selanjutnya itu ada keyboard RGB backlit. Adalah sebuah keyboard yang dilengkapi dengan teknologi lampu LED yang dapat menampilkan berbagai warna dan pola bergantian. Fitur ini meningkatkan kualitas pengalaman bermain game dan memudahkan pengguna untuk menemukan tombol yang penting dan meningkatkan estetika keyboard. Memberikan pengalaman mengetik yang nyaman dan mempersonalisasi pencahayaan. Yang selanjutnya itu ada speaker dengan Dolby Atmos atau DTS yang dapat memberikan pengalaman audio yang lebih imersif dan realistis. Dolby Atmos memungkinkan speaker untuk menghasilkan suara yang datang dari berbagai arah. Sementara DTS-X menawarkan efek audio 3D yang lebih luas. Speaker ini dapat digunakan untuk menonton film, bermain game, dan mendengarkan musik dengan kualitas audio yang lebih baik. Untuk harga keyboard RGB backlit-nya itu kisaran antara $50 sampai $100 atau sekitar Rp750.000 sampai Rp1.500.000. Terus untuk selanjutnya itu harga speaker dari Dolby Atmos-nya itu sendiri di kisaran harga $100 sampai $200, yaitu kisaran dari Rp1.500.000 sampai Rp3.000.000. Untuk yang selanjutnya itu ada Wi-Fi 6E, sebuah teknologi Wi-Fi yang memungkinkan perangkat beroperasi pada pita frekuensi 6 GHz, menawarkan kecepatan hingga 6 kali lebih tinggi dibandingkan Wi-Fi 5. Wi-Fi 6E menggunakan teknologi 802.11ax yang sama dengan Wi-Fi 6, tetapi memperluasnya ke pita Wi-Fi baru yang disebut 6 GHz. Memberikan 14 saluran tambahan 80 MHz dan 7 saluran tambahan 160 MHz yang tidak tumpang tindih. Untuk harganya sendiri kisarannya dari $50 sampai $100 atau sekitar Rp750.000 sampai Rp1.500.000. Yang selanjutnya itu ada Bluetooth 5,2, adalah sebuah teknologi Wi-Fi yang memungkinkan perangkat untuk beroperasi pada pita frekuensi 6 GHz. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.